praktekkan akuntansi di usaha ataupun di organisasi di sekitaran kalian di sana, yang itu sangat membantu penilaian. Dan ini kebetulan selaras dengan sejalan dengan pelatihan saya hari ini dari semalam ya, dari semalam sampai hari ini. Pelatihan saya hari ini artinya sekarang rupanya ya saya baru tahu juga sih, rupanya indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri itu adalah salah satunya menerapkan project based learning istilahnya. Project based learning. Artinya kamu belajar berdasarkan mengerjakan project. Seperti yang saya tugaskan inilah. Seperti yang saya harapkan kamu mengerjakannya. Jadi nanti ke depan, ya saya sih sudah lama model kayak gini ketika pelajaran audit misalnya. Nanti kita jumpa insya Allah di semester 6 pelajaran audit, audit gitu ya. Ya kamu akan harus mempraktekkannya di lapangan. Kamu harus punya project, harus punya case, harus punya kasus, harus kamu terapkan di lapangan. Ya asli, ya bukan mengada-ngada atau bukan karangan. Karena kalau karangan kelihatan dia, ya saya auditor loh. Kalau karang-karangan saya tahu. Bahasa kamu sama bahasa auditor beda. Ya, bahasa kamu, tulisan kamu dengan tulisan auditor yang tahu itu beda. Ya, itu nanti di semester 6. Di semester 7 pun begitu. Ketika komputer akuntansi, kamu harus mempraktekkannya di lapangan. Jadi, rupanya seperti itu rupanya metode pembelajaran sekarang. Ya, padahal saya sudah lama mengerjakannya. Karena politeknik memang seharusnya seperti itu. Ya, project based learning. Nah, seperti yang saya tawarkan kemarin di kalian, misalnya kalian berminat ataupun ada ya, berminat lah artinya berminat untuk mencoba mempraktekkan akuntansi, pembuatan laporan akuntansi di organisasi ataupun bisnis ataupun usaha dari saudara kamu, dari orang-orang yang terdekat di kamu, sehingga kamu bisa mempraktekkannya. Nah, ada rupanya teman kamu yang ada yang niat ya, karena memang gini, bukan apa, saya sekali, buktinya ini kan saya dari semester 1 yang nyuruh kalian, cuman belum ada juga yang tergerak, kan gitu ya, belum ada juga yang mau mencoba, paling tidak ngomongkan aja mungkin nggak tahu lah, saya ngomongkan ke saya nggak ada, saya pernah Pak minta cuman nggak ditolak Pak, ya biasa lah itu, kan gitu ya, ya biasa, coba lagi lah ke yang lain, kan gitu ya, coba lagi ke yang lain. Nah, jadi ketika saya dihubungi sama ada teman kalian di sini, ya Pak, saya ada bapak saya kerja di sini, ibu saya punya usaha ini, kira-kira bisa nggak dibuatkan untuk praktek akuntansinya? Bisa. Nah, bisa, kan gitu ya. Nah, untuk usaha, kalau yang kelas yang lain ada ngomong ini, dia ada uaknya tukang pangkas. Ada uaknya tukang pangkas. Bisa nggak dibuatkan laporan keuangan sesuai standar, Pak? Laporan neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas. Bisa nggak, Pak? Bisa. Ya, kapan? Nah, kan gitu kan. Jadi, gimana caranya? Kan gitu ya. Yang sudah kalian, tunggu dulu, yang kalian pahami dulu. Yang kalian pahami itu kan kamu sudah paham jurnal. Ya kan? Bagaimana menulis transaksi dengan menjurnalnya, jumpa transaksi, lalu bagaimana menyatatnya dalam bentuk aturan debit kredit sudah paham. Itu satu. Yang kedua, kamu sudah paham bagaimana membuat buku besar dari transaksi jurnal itu, kamu sudah bisa membuatnya dalam bentuk buku besar, ledger. Kan itu kan? Sudah dapat kamu ledgernya, kamu bisa buat neraca saldo sekaligus worksheet. Sudah dapat worksheet dan neraca saldonya, kamu sudah bisa buat laporan keuangan, toh? Kamu sudah bisa buat. Jadi inilah yang kamu sudah pahami setahu saya dari semester 1 sampai semester 2. Ya kan? Ini kita sepakati dulu nih. Nah, sekarang yang dipertanyakan sama kawan kalian itu gimana memulainya, Pak? Kan gitu bahasanya. Bagaimana memulainya, Pak? Baik, kalian pahami cara memulainya sekarang.
Kalau usahanya sudah berjalan. Kalau usahanya baru mulai, Pak, kalau usahanya baru mulai, saya kira contoh soal di buku Sumarso itu ya seperti itu semua. Ya kan? Usaha yang baru dimulai, setoran modal sekian, lalu dipakai untuk apa, kan begitu-begitu ya. Jadi semuanya awalnya kan nol, awalnya tidak ada, akun-akunnya tidak. Nah sekarang sudah berjalan dia ini, sudah berjalan dia. Gimana cara memulainya? Nah, pahami ya. Untuk memulainya, kamu harus menyusun yang namanya neraca awal. Neraca awal. Gimana pula neraca awal itu? Nah, kamu sudah bisa membayangkan neraca ya. Ada harta, hutang, dan modal. Tapi kamu harus tentukan dulu mulainya dari kapan. Tanggal berapa nih? Contoh nih, kita mulai tanggal 1 November ini aja ya Pak. Boleh? Kita mulai tanggal 1 November. Nah, neraca awal tertanggal 1 November. Alias posisi harta, hutang, dan modal usaha tanggal 1 November. Apa dia? Coba kita bikin ilustrasinya di Word apa ya, di Word ya sebentar. Oke, di blank aja dulu ya. Oke, sebentar. Presentkan dulu ya. Nah, baik. Jadi awalnya itu ya, istilahnya langkah awal ya, langkah awal penyusunan laporan keuangan itu pertama ya kan langkah penyusunan laporan keuangan gitu jalan ya, langkah penyusunan laporan keuangan. Yang pertama susun atau buat neraca awal atau ini adalah posisi harta, hutang, dan modal. Oh iya, lebih awal lagi baru teringat saya. Lebih awal lagi tentukan ya, kan tentukan tanggal awal penyusunan laporan. Jadi gini, bersama dengan pemiliknya ya, bersama dengan ownernya lah ya, pemilik usaha ataupun saudara kamu itu, kamu duduk bersama lalu nanya, kita mau mulainya kapan ya Wak? Nah, gimana? Kalau ditawarkan juga ya, gimana kalau 1 November? Boleh? 1 November kan gitu kan? Itu contoh nih. Ya kan mau bilang mulai Oktober aja lah, boleh? Kan gitu ya. Mau kapan kan gitu kan? Ya tentu yang kita usahakan tanggal sebelum ini ya, sebelum kita ini ya. Sebelum kita ini, kita sekarang tanggal 9 November. Sebelum tanggal kita inilah. Mau 1 November boleh, mau Oktober boleh, mau 1 Januari boleh, Pak. Boleh. Ya kan, silahkan. Ya kan, gitu kondisinya. Nah, itu dulu langkah awal pertamanya. Ya, langkah awal pertamanya itu dulu. Buat tentukan tanggal awal penyusunan laporan, tanggal awal. Lalu yang kedua, buat neraca awal itu yaitu posisi harta, hutang, modal, usaha. Artinya ini hartanya berapa? Harta ini maksudnya kan berapa
Kasnya berapa. Jadi di tanggal 1, misalnya di tanggal 1 November tadi, kas usaha berapa ya Pak? Kas usaha. Jadi tanya sama dia, tanggal 1 November misalnya, maunya maunya Om, maunya uang usaha, uang kan harus dipisah nih, uang usaha sama uang pribadi, ya kan? Uang usaha itu berapa ya Pak? 1 juta aja lah, boleh. 1 juta, ya kan? Kamu masukkan nanti angkanya 1 juta, ya kan? Kas 1 juta, itu contoh nih. Kamu dapatkan dulu semua ini. Kas usaha berapa? Lalu apa? Ada nggak Pak tagih-tagihan kita? Ada. Biasanya kalau tagihan orang itu catat ya. Biasanya kalau tagihan orang itu catat biasanya. Ya, kita mau nagih gitu ya. Itu biasanya dicatatnya itu. Oh iya, ada si Anu sekian tertanggal 1 November ya, Pak. Kalau dia mau Oktober, tertanggal 1 Oktober. Misalnya mulai dia gini contoh. Dia mau minta kita mulai 1 Oktober misalnya. Ada tagihan, kalau kita tanya, ada tagihan uang? Ada. Berapa? 200.000. Oh iya. Terus, tapi udah dibayarnya semalam. Ya kan? Tapi 1 Oktober dia masih 200.000 kan? 1 Oktober dia kan masih 200.000. Jadi kamu harus masukkan piutang dagang itu 200.000. Tetap 200.000 walaupun baru dibayarnya semalam. Semalam itu kan tanggal 8 November. Sedangkan kita kan sepakat tadi di nomor 1, di langkah nomor 1 apa? Tanggal awal penyusunan. Posisi harta hutang dan modal di tanggal tersebut. Jadi kalaupun misalnya ada tagihan 200.000 sama si A, tapi udah dibayarnya semalam. Ya, tanggal 1 Oktober udah dibayarnya? Belum. Nah, berarti 200 tetap. Kan gitu bahasanya. Karena ini kan posisi tanggal 1 Oktober atau 1 November. Sampai di sini paham? Bagus. Lalu biasanya tagihan yang ada, apalagi piutang, ya tentu ada. Kalau dia misalnya dalam bentuk perusahaan dagang ataupun misalnya kedai kelontong atau apa, tentu dia harus ada persediaan barang. Nah, hitung persediaan barang dagangannya. Oh, hitung persediaan barang, macam mana ceritanya, kan gitu kan? Macam mana ceritanya ya, segitulah ceritanya ya dihitung. Wah, udah lupa Pak pembeliannya kapan, kan itunya. Nggak tahu lagi nih pembeliannya. Di sini kamu pakai angka prediksi. Ya, kamu pakai angka prediksi, angka yang istilahnya kira-kira diperhitungkan lah, kira-kira nggak pasti. Ya, nggak pasti. Demikian juga aset tetap misalnya. Selanjutnya adalah aset tetapnya. Aset tetap itu apakah dia kereta, apakah dia kedai, apakah dia meja, apakah dia apa macam-macam semua. Kalau tukang pangkas misalnya kursi pangkas itu, ya kan. Kalau masjid misalnya, bisa Pak, masjid bisa. Ya kan, masjid kamu buat laporan keuangannya bisa. Jadi apa aja aset masjid? Banyak ya. Karpet, ada kipas angin, AC, apalagi pompa air, keran air termasuk aset ya. Keran air itu alat vital bagi masjid. Karena kalau nggak ada kerannya gimana kita mau wudhunya, ya kan? Bagus banyak pun airnya, kalau nggak ada kerannya, gimana keluar airnya? Kan gitu ya. Nah itu kondisi-kondisinya. Kecuali di kampung. Kalau di kampung dia pakai kayu itu aja kan dicopotkan dah keluar airnya. Kampung siapa itu? Kampung Simi itu minta itunya itu.
ya kan, di apa sana, di apa, Sedempuan, ya kan gitu kan, dan ditarik aja tuh dari baknya besar itu, ya kan, minta itu, tarik aja dari baknya yang besar itu keluar airnya, nggak perlu keran, nggak perlu keran, itu kerannya keran alami namanya, ya, tapi enggak apa. Nah itu contoh-contoh asetnya. Baik, jadi aset tetap ya, ini kok tulisannya kayak gini, aset tetap. Jadi diperhitungkanlah aset tetap ya. Penyusutannya Pak, nilainya Pak, nah, nilainya seperti yang saya bilang tadi, prediksi saja, diprediksi. Nah, begitu kamu sudah dapat aset tetap, tentu dia akan menghasilkan yang namanya total aset. Total aset. Nah, dapatlah total asetnya. Ya, dapatlah total asetnya. Itu dapat total aset, maka ini yang B. B ya, mana B? Mananya B-nya? Oke, nah begitu dapat total asetnya, lalu kamu akan tanya, di tanggal 1 November atau 1 Oktober atau tanggal berapapun yang tadi disepakati, ya tanggal berapapun tadi yang disepakati, maka kamu akan tanya, ada nggak utang kita tertanggal itu? Ini kadang-kadang ditutup-tutupinya nih, nggak mau dikasih tahu utang ya kan? Tapi ya terserah, nanti ketahuan juga itu. Nanti ketahuan juga itu. Kayak mana ketahuannya Pak? Pas arus kas keluar. Bayar utang katanya ya kan. Loh, di sini kok nggak ada utang tapi kok ada bayar utang kan gitu ya. Ketahuan. Nanti kita revisi. Nggak salah, kita revisi aja nanti. Ya. Nah, baik. Jadi di sini kita tanyalah berapa utangnya. Utangnya. Ada nggak utangnya? Lihat catatannya. Berapa hutangnya. Nah, begitu masuk ke modal, berapa modalnya? Modal tentu rumusnya A dikurang B. Inilah dia modal. Jadi modal itu adalah A dikurang B. Jadi kalau misalnya total asetnya 100, lalu dia bilang hutangnya 20, tentu modalnya berapa, Fitria? 80, Pak. Ya, 80. Ya kan, 80. Nah, seperti itu kan sudah nyambung kan? Apanya logikanya. Nah, dapatkan, buat dulu ini. Bikinlah dalam bentuk tabel akun-akunnya. Bikin dalam bentuk laporan neraca awal. Bikin macam format neraca gitu, neraca saldo gitu. Bikin dalam bentuk format neraca seperti ini, dapatlah dia angkanya. Lalu minta otorisasi atau tanda tangan dari si pemilik. Jadi nanti di sini di bawah ini dibikin tanda tangan si pemilik untuk mengesahkan seperti inilah posisi dia di 1 November atau di 1 Oktober itu. Paham? Nah, setelah tanggal 1 November, maka kamu mintalah bukti-bukti transaksi kepada si
kepada si owner atau si pelaksana ataupun punya pengusaha. Nggak ada lah Pak. Dia nggak ada itu. Nggak ingat dia, dibuang-buangnya buktinya. Kan gitu kan? Jangan, jangan sedih, jangan gundah. Ada solusinya. Ya kan? Ada solusinya. Jadi, kalau misalnya oh bukti transaksi, oh sorry kok itu duluan ya. Setelah ya kan, setelah disusun neraca awal, harus diotorisasi. Diotorisasi itu maksudnya diteken ya, disahkan sama oleh pemilik. Nah, kan gitu kan. Inilah menjadi akun awal ya. Ini yang menjadi akun awal usaha yang mau kita catatkan itu. Udah dapat kan akun-akunnya? Kan gitu kan? Udah dapat. Nah, setelah itu baru kita catatkan. Jadi setelah penetapan kita mengumpulkan bukti-bukti transaksi. Bukti transaksi yang terjadi di usaha tersebut. Mengumpulkan bukti di usaha tersebut. Mulai kan setelah penetapan kita mengumpulkan bukti-bukti transaksi yang terjadi di usaha tersebut. Nah, kalau bukti tidak ada tapi transaksi terjadi, mintalah atau buatlah catatan yang bentuknya seperti ini loh, seperti soal-soal pengantar dulu. Tanggal sekian dibeli ini, tanggal sekian dibeli diterima uang ini, seperti itu catatannya. Kita dengarin cakapnya si pemilik, kita tanya apa aja, apa yang Bapak ingat, oh tanggal kemarin aku ada beli kursi, oh membeli kursi, berapa harganya? Kayaknya 200.000 lah, 200.000. Tuliskan aja persis formatnya. Formatnya itu persis seperti kalau soal-soal pengantar akuntansi itu. Yang ada tanggal, transaksi, sama nilai uangnya. Paham? Seperti itu. Buatkan dia. Kita dari mana asalnya Pak? Kita tanya sama si pemiliknya yang dia ingat. Oh yang dia ingat aja Pak. Iya yang dia ingat aja lah. Kalau ada bukti sudah pegang. Ya kan? Oh ini aku udah belanja ini dulu, ini ada belanja ini, kasihnya buktinya kita pegang karena ada tanggalnya di situ. Asal tanggal setelah tanggal 1, ya kan? Setelah tanggal 1 baik 1 November ataupun 1 Oktober sesuai dengan tanggal kesepakatan di atas. Sudah dikumpulkan bukti-bukti transaksinya, ya kan? Setelah dikumpulkan bukti-bukti transaksinya, barulah kamu mulai menjurnalnya. Baik dalam bentuk jurnal umum maupun dalam bentuk jurnal khusus. Ya. Jurnal khusus saja kita ya. Spesial jurnal khusus saja formatnya. Ya, penerimaan, kas, pengeluaran kas. Ya, pakai spesial jurnal aja kita. Nggak usah pakai jurnal umum. Nah, kamu jurnal lah dia. Sudah selesai di jurnal, barulah mau berapa lama? Nah, saya kasih kamu target transaksi 1 bulan. Ya, transaksi 1 bulan atau, ada ataunya, atau di atas 20 transaksi. Kalau dalam 1 bulan tidak ada 20 transaksi, maka dia jadi 2 bulan.
Ya. Kalau dia tidak ada 20 transaksi dalam 1 bulan, maka dia menjadi 2 bulan. Tapi kalau dalam 1 bulan lebih dari 20 transaksi, maka dia 1 bulan saja. Paham? Nah, itu dipahami. Setelah selesai laporannya, tentu selesai jurnalnya, kamu tentu posting ke buku besar, sudah dapat buku besarnya, tentu dapatlah laporan keuangannya. Worksheet-nya ada dan buku besarnya. Jadi nanti gini, kamu akan mengumpulkan ke saya secara hard copy mulai dari neraca awal yang ditandatangani, tanggal persetujuan ya, neraca awal yang ditandatangani, lalu bukti-bukti transaksinya, apakah bukti transaksinya dalam bentuk catatan atau dalam bentuk kwitansi-kwitansi, kan gitu kan. Lalu yang ketiga, laporan keuangannya. Kamu kumpulkan itu ketika final test, insya Allah aman project based learning kamu. Ya, mudah-mudahan kalau kamu laksanakan, kamu kumpulkan ketiga model ini menjadi project based learning, mudah-mudahan kamu aman. Ya. Paham kira-kira? Tapi hard copy ya. Hard copy kumpulkan ke saya. Ya, enggak bisa kamu pakai soft copy. Ya, kamu pakai hard copy ke saya. Kirim pakai JNE atau apa terserah. Tapi yang penting kirim ke saya. Fotokopiannya ya, jangan aslinya nanti sama siapanya lah, sama yang punya. Ya, fotokopiannya sama saya. Ya. Paham kira-kira sampai di sini? Kalau tidak jelas atau kurang jelas, tanyakan di grup. Ya, tanyakan di grup. Misalnya usaha saudara kamu itu usahanya ini, usahanya apa gitu, kasih tahu. Ya nanti saya pun ngasih taunya di grup supaya mudah-mudahan kawan-kawanmu bisa tahu. Oh kalau usaha itu kayak gitu memulainya. Oh kalau usaha itu kayak gitu memulainya. Jadi ilmu itu jadi bersebar. Gitu loh. Itulah guna kita belajar di sini. Seperti itu modelnya. Ya. Paham ya? Oke, sudah? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini sebelum kita lanjut? Sedikit. Karena saya mau masuk juga ini. Saya mau belajar juga. Samanya. Belajar juga. Kamu belajar, saya pun belajar. Gak berhenti-berhenti belajar ini. Udah dokter pun saya tetap belajar juga saya. Ya, gak berhenti-berhenti belajar ini. Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita tutup yang ini. Saya cuma mau menegaskan teori yang persediaan tadi. Jadi sudah kamu tulis kan poin-poinnya di situ, di persediaan itu. Mana dia? Saya kan buatnya di mana itu apanya video-videonya itu? Di penjelasan, di forum kan? Di mana? Lupa saya. Nah, kan di forum ya. Kok nggak ada yang nanggapin ya? Kan nggak ngerti ya? Itu ditanggapin. Ditulis tanggapinya. Oh, kan nggak nengok yang di Sipadi itu apa maksudnya? Iya Pak, nggak nengok Pak. Itu namanya menunya menu forum. Itu namanya menu forum. Kamu isi forum, kamu tulis di situ. Kamu ada tanggapi kan? Klik tanggapinya, lalu kamu tulis di situ. Setelah kamu tulis itu apa poin yang kamu dapat? Setelah kamu lihat videonya, apa yang kamu dapat? Itu yang saya minta. Sesak lah saya nengok Glenn. Bukannya nanya lagi, nggak ngerti. Ya kan sudah ditulis, saya tulis di situ. Silahkan tulis di forum ini
Apa yang kamu ketahui dari persediaan setelah melihat video-video tersebut? Kan saya tulis di situ. Kenapa nggak ditulis? Tanggapi. Tanggapi. Tulis, klik tanggapinya. Tulis di situ. Klik tanggapinya. Tulis di situ. Oh, emang lah. Ya, memang begitulah kalian. Makanya baru dikasih menu baru sedikit aja dah. Nggak ngerti. Banyak ya menu di Sipadi itu banyak ya. Banyak menu-menunya. Jadi bukan hanya sekedar penugasan saja, kehadiran, ada juga menu-menu lain. Jadi apalah tandanya kamu sudah nengok video itu? Apalah tandanya? Saya kan nggak tahu. Nanti tulis itu ya. Tulis di situ. Ya, Pak. Baik. Oke lah, untuk melengkapi ataupun biar tahu kamu target pembelajaran kita di persediaan ini, merchandise inventory ini, target kompetensi yang kamu harus dapatkan itu adalah membuat kartu persediaan, kartu stok. Itulah skillnya. Skill untuk materi ini adalah membuat kartu stok. Coba di-refresh lagi. Saya udah dapat nggak skillnya? Dari awal kita ketemu. Skill pertama di semester ini. Apa? 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 Surat berharga, Pak. Bukan. Tas kecil, Pak. Kas kecil, petty cash. Pencatatan petty cash. Itu skill pertama. Skill kedua? Rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi bank. Itu skill yang kedua. Skill yang ketiga? Surat berharga. Surat berharga. Itu dia. Apa surat berharga diapain? Hah? Surat berharga diapain? Pencatatan kas kecil. Ini kan kerja nih. Rekonsiliasi bank. Ini kerja nih. Surat berharga diapain? Surat berharga diapain? Pencatatannya, Pak. Dicatatnya. Pencatatan surat berharga. Kan gitu. Yang keempat? Piutang usaha, Pak. Ya? Itu usaha. Piutang usaha. Ini apanya? Menganalisis umur piutang. Nah, tabel analisis umur piutang. Kita langsung ke kerja dan produknya ya, bukan topik. Saya nggak butuh topik. Topik itu untuk teori. Kita butuh kerja dan produk. Ya, kita butuh kerja dan produk. Produk kita adalah pencatatan petty cash, yang kedua rekonsiliasi, yang ketiga pencatatan surat berharga, dan yang keempat aging schedule. Nah, yang kelima ini adalah pencatatan kartu stok. Kamu harus bisa buat kartu stok. Seperti apa pencatatan kartu stoknya? Kalau kamu baca pun, atau kalau kamu tengok pun videonya yang kemarin itu, atau yang di situ, di YouTube itu, ada kartu ya, ada penerimaan, ada pengeluaran, ada saldo. Kan 3 itu tuh. Ada nama produknya, ya kan? Ada masuk, keluar, sisa. Ada beberapa format memang, tapi intinya masuk, keluar, sisa. Masuk, keluar, nama. Jadi dia per satu kartu itu satu produk. Ya. Satu kartu itu satu produk. Dia menunjuk. Jadi kartu itu menempel di satu produk. Maksudnya menempel gimana, Pak? Pokoknya kita tahu produk itu kapan masuk, kapan keluar, dan berapa sisanya. Kapan masuk, kapan keluar, dan berapa sisanya. Itu bentuk format kartu. Kalau di gudang pun, kalau kamu nanti
Administrasi gudang itu pun bagian dari akuntansi ya. Administrasi gudang itu pun yang kamu pelihara, yang kamu jaga, yang kamu kerjain, yang kamu coret-coretin itu adalah kartu stok itulah. Masuk, keluar, sisa. Ya, masuk, keluar, sisa. Nah, sekarang yang menjadi masalah kan berapa nilai sisanya? Itulah yang menjadi topik perhitungan di bab persediaan ini. Kan gitu kan? Ada dengan menggunakan FIFO, LIFO, average. Ya kan? Itu yang modelnya. Jadi kembali saya ingatkan untuk bab ini, untuk materi ini, masalah teori-teori kamu baca saja lah. Video sudah bagus, sudah banyak kan gitu ya. Ya kita pakai video orang lah. Orang itu pun pakai video kita juga nya. Ya kan saling tukar-tukaran aja nya kami sama yang punya video-video ngajar itu. Kan gitu ya. Jadi enggak ada masalah. Jadi silahkan cari tahu teori-teorinya. Nah, kompetensi yang diharapkan di kamu adalah membuat kartu stok. Ya, membuat kartu stok. Nah, ada soalnya. Saya kirim soalnya ya. Saya kirimlah soalnya. Kalian gitu. Karena saya sudah mau masuk ke mana dia soalnya. Oh, soalnya di sini aja ya. Soalnya di Sipadi aja ya. Kamu tulis di Sipadi. Mana dia? Mana lah soalnya ini? Oh, ini dia. Oke, coba kamu lihat di Sipadi, kamu kerjakan sebentar aja lah ya. Nggak usah lama-lama ini. Sedikit aja nya dia nih. Buat kartu stoknya ya. Satu barang, satu perhitungannya. Ini satu barang ini. Jadi kalau banyak Pak, ya banyaklah kartu stoknya. Soal cembuku kartu stok itu jadinya. Ya, ini coba saya lihat. Penugasan. Nah, penugasan. Latihan kartu stok. Latihan soal kartu stok. Oke. Mana dia? Mana dia ya? Coba lihat di Sipadi ini lagi saya kerjain kartu stoknya. Udah mulai? Wih, udah mulai memang? Iya. Boleh. Udah mulai pelatihannya, wih. Mana nih ketinggalan saya? Ketinggalan ini. Apa? Nggak marah orang itu? Iya ya, nggak berani orang itu marah. Astagfirullah. Macam betul. Ya udah, kalau dekat-dekat aku aja. Ini sampai jam berapa dia? Sampai maghrib aja ya. Sampai maghrib aja kerjain. Maghrib sekarang jam 18. Ya. Jadi kalian kerjain, kalian kumpul di situ. Datanya, dokumen. Oke.
sudah ada di Sipadi ya. Sudah ada di Sipadi. Bisa kalian lihat soalnya. Kalau nggak jelas bilang nggak jelas, maksudnya nggak jelas soalnya ya, bilang aja. Saya kira itu untuk hari ini. Saya harus belajar juga lagi. Kalian belajar, saya pun belajar lagi. Terakhir dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.